Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Candi dengan NIM 2381130911 dari kelas B24 PJJ PAI. Sebelumnya yang saya hormati beliau Bapak Heru Prayogo, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah Cirebon Studies, teman-teman dari kelas B24 yang saya cintai dan saya banggakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya akan mempresentasikan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Cirebon Studies tentang sistem kesenian di Cirebon 3, yang mana ini nanti mencakup ukiran Cirebon, batik keraton, batik pesisiran, batik santri atau batik Ciwaringin. Ukiran Cirebon. Ukiran kayu Cirebon berkembang di lingkungan keraton, di mana seni ini dilestarikan dan diajarkan dari generasi ke generasi. Keraton, kasepuhan, dan kanoman menjadi pusat pengembangan seni ini. Seni ukir ini mencerminkan pengaruh budaya yang beragam, termasuk elemen dari Hindu, Tiongkok, dan Islam, yang semuanya berkontribusi pada keunikan desain dan makna simbolik dari setiap ukiran. Untuk ciri khas dan filosofi, setiap motif dalam ukiran Cirebon mengandung makna filosofi yang mendalam. Misalnya, motif godhong kluwen, berarti wong urip ojo keluwen, yang mengingatkan agar tidak hidup berlebihan. Meskipun memiliki tradisi yang kuat, seni ukir Cirebon terus berinovasi. Kini para seniman dapat menciptakan desain yang lebih naturalis atau sesuai permintaan pelanggan, termasuk pemandangan atau potret wajah. Untuk pemasaran dan popularitas sendiri, ini ada pasar domestik dan internasional. Jadi ukiran kayu Cirebon tidak hanya diminati di pasar domestik seperti di Yogyakarta dan juga di Jakarta, tetapi juga mulai menembus pasar internasional. Hal ini menunjukkan daya tarik global dari seni ukiran Cirebon ini. Kolaborasi dengan instansi. Upaya untuk mempromosikan ukiran Cirebon dilakukan melalui kolaborasi dengan berbagai instansi, pemerintah, dan partisipasi dalam pameran seni. Sejarah batik Cirebon. Cirebon adalah sebuah kota pelabuhan yang sering didatangi para pedagang dari luar seperti Persia, India, Arab, dan Cina. Karena memang Kesultanan Cirebon pada saat itu telah menjalin hubungan dagang dengan negara-negara tersebut. Jadi pantaslah jika negara-negara tersebut banyak mempengaruhi perkembangan ornamen batik Cirebon. Hal ini dapat disaksikan pada kain batik dengan ornamen burok. Ini pengaruh dari Arab. Ornamen Paksina Galiman ini pengaruh dari Persia, dan juga ornamen Soko Cino ini pengaruh dari keramik Cino. Pada mulanya batik hanya dipelajari oleh para putri keraton untuk mengisi kegiatan yang kosong. Karena itu ornamen yang muncul adalah berupa hiasan yang menggambarkan lingkungan istana, seperti motif hias ini kereta kencana, terus Paksina Galiman, terus Taman Sunyaragi, dan lain-lain. Namun ketika kriya batik berkembang di masyarakat, bentuk ornamennya mengalami perkembangan yang sangat pesat dan mengalami pertumbuhan menjadi dua gaya, yaitu ada gaya keratonan dan gaya pesisiran. Gaya keratonan ialah ornamen batik yang dikembangkan masyarakat dengan tema-tema alam keraton. Tadi seperti Taman Sunyaragi, terus Tiinggil, terus Kanoman, tanaman kasepuhan, dan lain-lain. Begitupun penampilan visualnya berbentuk padasan dan awan. Gaya ini dikembangkan masyarakat semata-mata karena kecintaannya terhadap sultan yang juga sebagai ulama. Sedangkan ornamen batik pesisiran ialah hiasan batik yang dikembangkan masyarakat yang disebabkan oleh karena permintaan pasar. Batik keraton. Batik keraton Cirebon merupakan salah satu bentuk seni batik yang memiliki akar kuat dalam tradisi dan budaya keraton di Cirebon, Jawa Barat. Batik ini tidak hanya mencerminkan keindahan visual, tetapi juga mengandung makna simbolis yang mendalam. Ciri khas dan motifnya terkait dengan warna umumnya didominasi oleh warna gelap,
seperti hitam, merah tua, dan juga coklat. Untuk motif yang paling terkenal adalah motif Megamendung yang menggambarkan awan dengan gradasi warna yang indah. Selain itu, terdapat juga motif seperti Paksi Nagaliman, Singo Barong, dan Patran Keris yang memiliki makna simbolis. Untuk makna motifnya ini, Megamendung ini melambangkan awan pembawa hujan, simbol dari kesuburan dan kehidupan. Terus Paksi Nagaliman menggambarkan hewan mitologis yang melambangkan kekuatan dan keberanian. Terus Singo Barong ini simbol perlindungan dan keberanian. Batik pesisiran. Ornamen batik gaya ini lahir karena tuntutan pasar, di mana batik yang dikembangkan masyarakat ini telah dijadikan sebagai lahan berusaha, sumber ekonomi masyarakat, dan juga jumlahnya sangat banyak. Selain faktor pasar, ornamen batik pesisiran juga dipengaruhi ajaran agama Islam yang melarang menggambarkan makhluk hidup seperti binatang dan manusia secara realistis. Untuk ciri khas batik pesisiran, ini terkait dengan warna. Ini warnanya cerah. Jadi batik pesisiran sering menggunakan warna-warna yang cerah seperti biru, hijau, dan merah. Ini memberikan kesan yang lebih dinamis dan menarik dibandingkan dengan batik keraton yang umumnya lebih gelap. Motifnya beragam. Jadi motif pada batik pesisiran biasanya terinspirasi dari alam sekitar, termasuk flora dan fauna. Contoh motif yang umum ditemukan adalah motif udang dan ikan. Ini menggambarkan kekayaan laut. Motif bunga menampilkan keindahan alam sekitar. Untuk proses pembatikan, ini proses pembuatan batik pesisiran yang melibatkan teknik celup ganda untuk menciptakan perpaduan warna yang menarik. Misalnya, kain dapat dicelup merah terlebih dahulu, kemudian dibatikkan dan dicelup biru untuk menghasilkan efek warna yang kaya. Terus batik santri atau batik Ciwaringin. Letak geografis desa Ciwaringin ini berada di sebelah barat Kabupaten Cirebon dan berbatasan dengan Kabupaten Majalengka, kawasan pesisir utara Jawa Barat. Uniknya penduduk Ciwaringin adalah petani yang memiliki keterampilan membatik. Keberadaan batik di desa Ciwaringin ini telah ada sejak lama. Batik ini di daerah ini diperkenalkan oleh ulama dari daerah yang dulu bernama Babakan Ciwaringin. Jadi menurut sejarah bahwa di Babakan Ciwaringin pertama kali didirikan pondok pesantren oleh pangeran dari Keraton Kanoman. Di pesantren ini para santri diajari untuk membatik. Seiring berjalannya waktu, kegiatan membatik ini semakin lama semakin tersebar ke seluruh daerah Ciwaringin. Sedikit demi sedikit, tetapi pasti kebiasaan membatik menjadi salah satu kegiatan sampingan selain bertani bagi penduduk Ciwaringin. Dari sinilah cikal bakal kebiasaan membatik di Ciwaringin tumbuh sehingga berkembang seperti sekarang ini. Untuk ciri khas batik Ciwaringin, ini yang pertama terkait dengan pola motif batik. Jadi batik Ciwaringin berasal dari pesantren dan para santri yang memulai pembuatannya. Oleh karena itu, motif-motif yang diciptakan adalah motif-motif yang berkaitan dengan alam, flora, dan bagian dari fauna. Sistem nilai, ini terkait dengan sistem nilai yang dianut oleh masyarakat Ciwaringin adalah sistem nilai yang erat kaitannya dengan Islam. Untuk warna batik, salah satu daya tarik adalah di bagian warnanya. Jadi untuk pewarnaan ini ada dua. Yang pertama menggunakan pewarna buatan atau sintetis dan bahan pewarna alami. Untuk nama-nama batik ini nama-nama motif batik merupakan bagian penting dari identitas budaya masyarakat yang menghasilkannya dan mencerminkan bahasa dan budaya masyarakat Ciwaringin. Terus batik Ciwaringin sebagai identitas budaya. Jadi identitas masyarakat Ciwaringin ini dapat tercermin di dalam motif-motif batiknya. Motif batik ini dikenal dengan pola yang rumit dan cerah, warna-warna berani, dan sering dikaitkan dengan identitas budaya masyarakat Cirebon. Terima kasih. Jadi itu presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat buat kita semua dan tentunya menambah wawasan. Jika ada kekurangan bisa diberikan masukan supaya untuk bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.